Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja tentunya ya. Kembali lagi dengan kami Tualan Channel. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan subscribe, like dan share channel kami agar kami selalu semangat dalam mengupload video lainnya yang lebih menarik lagi. Kali ini kami akan membahas tentang proses pembuatan peti mati atau dalam bahasa Dayak Ngaju disebut raung atau runi, bagi suku Dayak yang beragama Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Khusus bagi suku Dayak yang masih beragama Hindu Kaharingan biasanya peti mati akan dibuat dari kayu bulat yang berdiameter sangat besar atau disesuaikan dengan ukuran badan bagi yang meninggal dunia. Umumnya kayu yang digunakan akan menggunakan kayu keras sejenis ulin atau bahasa Latinnya Sideroxylon swageri. Namun jika tidak menggunakan kayu ulin biasanya menggunakan kayu jenis lainnya yang juga cukup kuat dan keras. Tujuan dari hal tersebut adalah agar bagi yang meninggal dunia tersebut terkesan tidak seadanya. Biasanya hal ini banyak pada keluarga yang mampu atau cukup terpandang. Kayu ulin digunakan untuk bahan pembuatan raung atau runi bagi yang meninggal dunia umumnya, untuk orang tua atau yang sudah usia lanjut. Namun tidak jarang juga bagi yang usia muda, jika keluarga yang mampu juga banyak menggunakan bahan kayu ulin. Pertama-tama biasanya akan ditentukan dulu lokasi atau bahan yang akan digunakan dalam pembuatan raung atau runi. Barulah kemudian menentukan siapa yang akan menjadi kepala rombongan dengan beberapa orang anggota lainnya dalam pembuatan raung atau runi nantinya. Karena dalam pembuatannya tidak bisa sembarangan dan asal-asalan. Setelah itu akan dilakukan beberapa ritual kecil yang dipercaya sebagai syarat dalam kegiatan tersebut. Setiap langkah dan proses semua dilakukan dengan perhitungan dan syarat akan makna. Maka dari itu biasanya hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dan sudah berpengalaman. Setelah itu mempersiapkan peralatan seperti senso, pisau, kapak dan beberapa alat tradisional khas suku Dayak seperti baliung dan pahera. Kemudian mempersiapkan panci, atau ketel, piring gelas, dan bahan seperti bumbu dapur untuk memasak hewan kurban seperti ayam dan babi yang menjadi kurban dalam proses tersebut. Karena di lokasi pembuatan raung atau runi tersebut akan diadakan memasak yang akan menjadi konsumsi bagi rombongan yang membuat raung atau runi. Dan dalam kepercayaan sebagian daerah, orang lain tidak boleh datang atau ikut dalam proses pembuatan raung atau runi tersebut dari tengah jalan atau menyusul kemudian jika orang tersebut tidak termasuk dalam rombongan dan berangkat secara bersama-sama ke lokasi pembuatannya. Setelah itu orang yang meninggal dunia akan diukur menggunakan rotan atau bahasa Dayaknya disebut uwei, dengan istilah uwei tipeng hatu. Sebagai dasar dalam pembuatan raung atau runi tersebut nantinya. Di sana juga akan diadakan ritual kecil seperti salah satunya dalam bahasa Dayak Ngaju disebut batawur yaitu menabur beras yang dicampur dari beberapa bahan sesajen atau bahan khusus sebagai syarat dalam proses pembuatan raung atau runi tersebut. Dari proses menebang dan memotong pohonnya atau membuat bentuk setengah jadi sebagaimana contoh dalam video ini dengan penuh kehati-hatian dan diawali dengan ritual-ritual khusus karena salah sedikit saja pengerjaannya maka fatal akibatnya. Biasanya raung atau runi akan dibuat dan dibentuk setengah jadi dulu setelah itu akan dibawa ke rumah duka untuk diproses finishingnya dan dalam proses ini barulah orang lain dapat ikut secara bersama-sama untuk mengerjakannya. Setelah dibuat dan dibentuk sedemikian rupa tepatnya menyerupai perahu atau jukung dalam bahasa Dayak, raung atau runi pun akan disiapkan untuk proses selanjutnya yaitu disebut namean. Yaitu proses di mana orang yang meninggal tersebut akan dimasukkan ke dalam raung atau runi. Setelah selesai proses pembuatan raung atau runi tersebut seperti mempersiapkan kelengkapan dari raung atau runi seperti 1. Saluang uwei, yaitu tali untuk pengikat raung yang dianyam sedemikian rupa berbahan dari rotan. Seluang runi. 2. Tukil, yang terbuat dari kayu yaitu penutup lubang kecil tepat di tengah raung yang bertujuan sebagai saluran pembuangan karam atau kotoran seperti darah beku yang disebut limban dalam bahasa Dayak Ngaju dari orang yang sudah meninggal dunia tersebut ketika di dalam raung sebelum dimakamkan karena proses pemakaman akan berkisar 5-7 hari lamanya. 3. Galang runi, yaitu balok kayu dengan ukuran tertentu yang digunakan sebagai bantal raung atau runi ketika masih berada di dalam rumah.
4. Baci, yaitu pengunci saluang atau pengikat raung yang terbuat dari rotan yang dibuat sedemikian rupa terbuat dari kayu dengan ukuran tertentu. 5. Anyaman berwarna-warni terbuat dari rotan yang dimantra khusus dan dipasang pada raung atau runi nantinya jika orang yang sudah meninggal dunia sudah dimasukkan ke dalam raung. Yang bertujuan untuk menangkal segala macam gangguan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. 6. Palaka, yaitu sesuatu yang dibuat sedemikian rupa dari tumbuhan hutan khas Kalimantan yang sering disebut dalam bahasa Dayak Ngaju yaitu bamban. Palaka akan ditaruh tepat di tengah di dalam raung sebelum orang yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam raung. Yang bertujuan untuk sebagai pelindung atau penangkal dari hal-hal yang tidak diinginkan pada orang yang sudah meninggal tersebut. Atau dengan kata lain agar orang yang sudah meninggal tersebut tidak bangkit kembali dalam wujud yang tidak baik. Dalam kepercayaan Dayak khususnya yang beragama Hindu Kaharingan pada zaman dahulu sering diceritakan jika orang yang sudah meninggal tersebut dapat bangkit kembali dalam wujud yang kurang baik. 7. Lakau, yaitu rangka kayu yang dibuat menyerupai atap rumah dan diberi beberapa pakaian di atasnya seperti baju, celana, selimut dan sarung dan lainnya yang bertujuan sebagai atapnya. Kemudian dipasang dia atas raung ketika masih berada di dalam rumah. 8. Sesajen, yaitu sebagai makanan orang yang sudah meninggal dunia tersebut atau disebut dalam bahasa Dayak Ngaju yaitu panahuliau. Dan untuk di beberapa daerah di Kalimantan Tengah raung akan diberi ukiran kepala naga yang terbuat dari kayu ulin yang pasang di haluan raung. Setelah itu jika semua perlengkapan sudah disiapkan dan semua syarat sudah dipenuhi semua maka akan dilakukan proses memasukkan orang yang sudah meninggal tersebut ke dalam raung yang sering disebut dalam bahasa Dayak Ngaju yaitu Namian. Dalam proses ini biasanya akan dilaksanakan menggunakan ritual-ritual khusus lagi yaitu salah satunya seluruh pihak keluarga yang berduka akan berdiri sejajar di samping raung atau runi untuk melangkahi raung atau runi sambil runi tersebut dimiringkan ke arah matahari terbit atau dalam bahasa Dayak Ngaju Naharep Pambelum. Dilakukan sebelum orang yang meninggal dunia dimasukkan ke dalam raung atau raung sambil diiringi tangisan keluarga yang meninggal dunia serta bunyi pukulan gong. Dan apabila orang yang meninggal tersebut sudah dimasukkan ke dalam raung atau runi dan ditutup maka tidak boleh dibuka kembali. Setelah itu maka selesailah proses dari semua rangkaian tersebut dan raung biasanya sebagai proses terakhir akan digambar atau dilukis tepat di atasnya berupa lukisan makhluk mitologi yang tidak kasat mata yang dipercaya oleh suku Dayak sebagai raja atau ganan dari segala raja untuk hal-hal yang ada di alam astral yaitu disebut tabadirang. Demikian ringkasan secara singkat mengenai proses pembuatan raung atau runi yang saya ketahui. Jika ada yang kurang atau salah dalam penjelasannya, saya minta maaf dan kedepannya akan saya pelajari lebih banyak lagi agar apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kita semua terkhusus dalam hal adat istiadat Dayak Ngaju yang beragama Hindu Kaharingan. Salam budaya, salam satu bangsa, terima kasih.
Yang gelap ya? Paling ya. Muat. Ya, betul. Halo, ngakatin gelo. Ngakatin gelo sini. Ya. Jadi metok menjadi kerjaan. Jadi metok kan je. Jadi metok pak. Jadi metok. Jadi metoknya ham. Galang. Ya dia dilapin dulu. Dilapin dulu. Ya. Tutup palu nih, soalnya kamu balik kemana? Yang malam itu. Nunggu alam lu.
Masuk